Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kurang semangat, Bu, kurang sehat. Puasa, Bu, imun sekali. Puasa ada tahu nggak tadi? Ada, tapi cuma dikit. Oh, besok-besok sahurnya yang banyak ya. Tapi jangan terlalu banyak karena yang banyak-banyak itu nggak bagus juga buat kesehatan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita periksa dulu ruangan kelasnya apakah sudah bersih. Belum, Bu. Coba diambil sampahnya dan dibawa ke tempat sampah ya. Ini ambil sampah hari ini. Waduh, belum malam ini. Ya, kalau udah bersih, coba duduk yang rapi dulu. Simpan semua buku yang tidak berhubungan dengan kimia dan agar kita siap untuk belajarnya. Baik, Bu. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Silakan dipimpin doa, Maiza. Baik, doa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih Maiza. Sama-sama, Bu. Nah, jadi setelah kita berdoa, semoga dengan kita berdoa pembelajaran yang akan kita belajar hari ini dapat kita pahami dengan baik dan berkah. Nah, jadi siapa saja yang tidak hadir hari ini? Nailun nggak hadir, Bu. Kenapa dia? Sakit. Melisa cabut, Bu. Oh, ya udah. Nanti Ibu cek absennya ya. Baik. Taruh di absen. Nah, baik anak-anak semuanya, ada belajar di rumah nggak? Ada, Bu. Belajar apa? Belajar materi hari ini. Nggak ada. Ya, jadi Minggu lalu, masih. Minggu lalu. Iya, baiklah. Baik anak-anak semuanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada, Bu. Apa? Siapa yang masih ingat? Apa pengertian kesetimbangan kimia? Masih ingat? Masih, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ayo, apa pengertiannya? Kesetimbangan kimia adalah terjadi pada suatu reaksi reversibel di mana laju reaksi di antara kedua komponen baik produk maupun reaktan adalah sama. Nah, benar sekali. Ayo beri apresiasi untuk kali ini. Nah, jadi di minggu lalu kita telah mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Yang mana kesetimbangan kimia terjadi pada suatu reaksi reversibel. Nah, pada kedua komponen laju reaksinya itu baik di produk maupun di reaktan adalah sama. Nah, tadi kan terjadi pada reaksi reversibel. Ada nggak yang masih ingat apa itu reaksi reversibel? Siapa? Apa masih ingat? Bu Zulina? Bolak-balik, Bu. Bola balik. Nah, ya benar sekali bola balik. Ayo apresiasi untuk Bu Zulina. Nah, jadi kan reaksi reversibel itu terjadi reaksi bola balik. Yang contohnya seperti pada es batu Warna ya? Ya, benar sekali. Nah, seperti kita memasukkan es batu memasukkan air ke dalam kulkas, kan dia jadi es. Pertama zat cair, kemudian padat. Setelah dikeluarkan lagi, dia menjadi cair. Nah, kan kembali ke bentuk semula. Nah, makanya reaksi tersebut dinamakan dengan reversibel. Ada lagi satu kebalikan dari reversibel. Apa itu? Irreversible. Ya, benar sekali. Ya, anak belajar semua di rumah ya. Ya, Bu. Ya. Contohnya ada yang masih ingat? Bakar kayu dibakar. Kayu dibakar. Kan kayu dibakar. Kayu keras dibakar menjadi debu. Nggak bisa kembali lagi? Ya, nggak bisa kembali lagi ke kayu seperti semula. Ya, ada semuanya. Dan kemarin kita udah belajar lagi tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Homogen itu apa artinya? Sama. Fasanya sama. Heterogen fasanya berbeda. Benar sekali anak-anak. Saya bangga dengan kalian semua. Ya, terima kasih, Bu. Ya, baik anak-anak. Jadi di minggu kemarin kita telah belajar tentang kesetimbangan. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang menghitung nilai kesetimbangan konsentrasi atau biasa disebut dengan KC. Jadi Ibu berharap pada kalian semua agar nanti kalian mampu memahami soal-soal yang berhubungan dengan materi kesetimbangan konsentrasi dan mengetahui rumus-rumus ketetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, baik anak-anak semuanya, kalian pernah naik gunung nggak?
Dan ternyata saat kita naik gunung itu, kalian pernah ngerasain ya, yang pernah naik gunung? Saat kita di sana berasa kayak telinga kita tuh nggak bisa dengar, kayak tuli. Susah dinafas. Kalian tahu nggak kenapa saat kita berada di puncak gunung itu ngerasa kayak sakit telinga? Tahu nggak kenapa? Ayo diperhatiin, tahu nggak kenapa? Nah, itu berhubungan dengan tekanan. Nah, saat kita berada di atas gunung, tekanannya lebih rendah karena kita berada di dataran tinggi. Nah, berbeda tekanannya seperti saat kita berada di dataran rendah seperti ini. Nah, di tempat seperti ini kan udah biasa kita berada di sini, jadi tekanannya sudah stabil. Saat kita naik ke atas gunung, tekanannya sangat rendah, makanya kita merasakan sakit telinga ataupun sesak nafas. Nah, dan satu lagi, kita saat naik tangga, contohnya seperti kita pergi ke tempat ini kan ada tangga. Kita merasakan capek nggak ataupun lelah gitu? Iya, Bu. Kenapa kita saat naik tangga itu merasakan capek? Nah, di dalam tubuh kita terjadi proses kesetimbangan, di mana dalam darah terjadi konsentrasi antara oksigen dengan HbO2. Oksigen dan HbO2 itu bereaksi di paru-paru dan kemudian ditransfer ke jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jika konsentrasinya rendah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Makanya kita merasakan cepat lelah. Nah, jadi anak-anak semuanya ini kan kemarin kita telah belajar tentang kesetimbangan. Nah, di kesetimbangan ini kita akan mempelajari ada namanya menghitung nilai tetapan kesetimbangan. Nah, nilai tetapan kesetimbangan itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada, coba ini dulu ya, tetapan kesetimbangan dibagi menjadi dua. Nah, ini yang pertama ada tetapan
ketetapan kesetimbangan KC. Nah, jadi jika ada suatu reaksi, contohnya seperti ini. Contohnya ada reaksi A. Di sini ada koefisiennya A kecil, contohnya ditambah B, koefisiennya lebih kecil, setimbang dengan C tambahkan dengan D. Nah, ini contoh reaksi. Untuk memasukkan ke dalam rumus ini, kalian masih ingat nggak? Yang di sebelah kanan apa namanya? Produk. Nah, benar sekali Maiza. Boleh. Nah, yang di sebelah kanan namanya adalah produk. Sedangkan yang di sebelah kiri namanya apa? Reaktan. Reaktan. Nah, yang di sebelah kiri namanya reaktan. Jadi untuk masukkan ke dalam rumus ini dapat kita tulis KC. Kan jadi ini produk. Produknya yang sebelah mana berarti? C dan D. C dan D. Nah, benar sekali. C. C. Konsentrasi C. Jangan lupa ini apa? Yang kita ini apa namanya? Koefisien. Dan dipakaikan koefisiennya. Dan konsentrasi D. Jangan lupa dipakaikan koefisiennya. Nah, selanjutnya yang di bawah ini apa namanya? Reaktan. Reaktan. Nah, reaktan di sini A, jangan lupa koefisiennya, dan B. Ditulis koefisiennya juga. Nah, beginilah cara memasukkan suatu reaksi ke dalam rumus kesetimbangan konsentrasi ini. Nah, oke, sudah dimengerti? Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, cara memasukkan reaksi dalam rumus untuk menghitung ketetapan kesetimbangan KC, kita buat satu contoh soal. Nah, contoh ada di buku halaman 25, silakan dibaca, Melisa. Jika terdapat 4 mol kondisi mula-mula, Ada 4 mol kondisi mula-mula sudah HBr HBr ya. ya, dan setimbang HBr2 Dan setimbang. BR2 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 sebanyak 1 mol dalam 2 liter. sebanyak 1 mol dalam 2 liter. Dalam 2 liter wajan. ya. Hitung KC pada reaksi berikut. Hitunglah KC-nya berarti ya. Ya. Nah, ini contoh soal untuk reaksi kesetimbangan KC. Jika terdapat 4 mol kondisi mula-mula HBr dan setimbang BR2 sebanyak 1 mol dalam 2 liter wajan, disuruh menghitung nilai KC. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan rumus kesetimbangan konsentrasi. Maka pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat reaksi dari HBr ini. HBr setimbang dengan H2 ditambah BR2. Nah, reaksi ini sudah setimbang atau belum? Belum. Untuk menyeimbangkan reaksi ini, supaya kita dapat menemukan nilai KC, maka di sini dapat kita lihat di sini hanya ada 2, di sini ada 1. timbang BR-nya di sini 2. 2. Di sini 1, berarti kita buat di sini 2. Nah, berarti sudah setimbang antara 2 BR dengan H2 BR2. Nah, ini reaksi ini sudah setimbang. Kita buat langkah pertama yaitu untuk membuat M. M ini berarti mula-mula. B bereaksi dan S setimbang. Nilai mula-mula daripada 2 HBr sudah dikasih soal yaitu 4 mol. Tulis 4 mol. Nah, sedangkan H2 dan B2 belum diketahui, jadi dikosongkan saja. Dan BR2 sebanyak 1 mol dalam keadaan setimbang, berarti ditulis di sini 1 mol. Nah, BR2 kan ini 1 mol.
adanya